Ya. Yang selanjutnya, jika terdiri dari 3 kata atau lebih. Rumus yang B. Contoh miftahun, babun, dan baitun. Maka di sini juga ada beberapa langkah. Langkah yang pertama, dihilangkan tanwin pada kata benda yang pertama. Sambil dilihat di buku ya. Maka akan menjadi di sini miftahu. Kemudian yang kedua, dihilangkan tanwin pada kata benda hingga sebelum akhir. Karena di sini hanya 3, nanti kita akan buatkan yang terdiri dari 4. Atau kita buatkan langsung 4. Pintu rumah guru contohnya. Atau 5 boleh juga. Fikih contohnya. Guru pelajaran fikih. Lihat di sini ada 5. Kunci pintu rumah guru fikih atau guru bahasa Arab, guru bahasa Inggris, guru matematika. Terdiri dari 5. Maka cara yang pertama, dihilangkan tanwin pada kata benda yang pertama, miftahu. Kemudian yang kedua, dihilangkan tanwin pada kata benda yang kedua hingga sebelum akhir. Berarti sebelum akhir sini. Dan dimajrurkan atau dikasrohkan. Maka akan berubah miftahu di sini dari awal. Babun berarti menjadi babi. Kemudian baitun menjadi baiti. Dihilangkan semua alif lam tanwinnya, kemudian dikasrohkan. Baiti. Kemudian mudarrisi. Kemudian yang terakhir, ditambah dengan alif lam, kata benda yang terakhir ditambah dengan alif lam dan dikasrohkan. Maka menjadi al-fiqhi. Menjadi al-fiqhi. Sekarang kita gabung. Sekarang kita akan gabung. Kunci pintu rumah guru fikih itu hilang contohnya. Maka ketika kita gabung akan berubah menjadi di sini miftahu babi. Nah, jadi keseluruhannya dengan kasroh. Setelahnya kasroh tanpa ditanwin, tanpa diberi alif lam. Babi, baiti, mudarrisi, mudarrisil fikhi. Di sini ada alif lamnya terakhir. Maka akan berubah menjadi miftahu babi baiti mudarrisil fikhi. Kunci pintu rumah guru fikih atau guru pelajaran fikih. Jadinya akan menjadi seperti ini. Fadhal, silahkan contoh yang tadi sudah dibuat, tinggal ditambah dengan kata benda di depannya atau di belakangnya satu lagi. Armiyati, Ummu Armiyati. Fadhal, silahkan Bu. Bu Armiyati yang mana? Ye. Contoh tadi, contohnya apa? Iya, yang terdiri dari 2 kata benda tadi contohnya apa? Miftahu sayyaratun. Iya. Nah, miftahu ya, miftahu as-sayyarati. Sekarang coba tambah dengan 1 kata lagi. Yang awalnya kunci mobil, sekarang tinggal tambah 1 kata di depan atau di belakang boleh. Iya, jadi 3 kata. Bahasa Indonesianya saja dulu.
Bahasa Indonesianya dulu biar kalian paham. Kunci Ya. mobil. Ustaz. Ya, kunci mobil Ustaz, guru. guru. Ini udah disuruh. Ya, boleh. Guru, ustaz, boleh. Fadhol, silakan. Maka akan menjadi, kita tuliskan satu persatu dulu. Kunci, miftahun, mobil, sayyaratun, mudarrisun. Maka akan berubahnya menjadi miftahu, ya. As-sayyarati. Nah, di sini tidak boleh dikasih alif lam yang kedua. Alif lam hanya untuk yang paling akhir. Sayyarati. Ya, sayyarati Al-mudarrisi. al-mudarrisi. Di sini alif lamnya yang paling akhir. Contoh terdiri dari 3 kata, miftahu, sayyaratil, mudarrisi. Jadi yang kedua, ya, 3 sampai yang sebelum akhir, karena di sini hanya 3, maka yang kedua di sini tidak boleh dengan alif lam. Alif lam hanya yang paling akhir saja. Karena maksud dari alif lam sebagaimana kita sudah sebutkan. Artinya alif lam apa? Itu. Jika dikata benda maka artinya adalah itu. Kunci mobil guru itu. Karena kalau nanti dikasih itunya di sini nggak akan dipahami. Kunci mobil itu guru ranjau. Jadi kata itu hanya diletakkan di paling akhir. Ini tujuan dari alif lam ketika diterjemahkan dengan itu. Oleh karena itu tidak boleh diletakkan kecuali di paling akhir saja. Sampai di sini Mahat bisa dipahami insyaallah. Insyaallah. Ya. Saya mengambil contoh boleh? Boleh, silakan. Mobil insinyur yang baru itu rusak. Itu baru 2 kata benda. Mobil insinyur. Yang baru itu rusak. Ya, 2 kata benda ya. Yang baru. Silakan coba tambah 1 lagi. Kira-kira, jadi ketika kita mau bisa bahasa Arab, kita harus bisa bahasa Indonesianya dulu. Kalau kita nggak bisa membayangkan bahasa Indonesianya, kita nggak akan pernah bisa membuat bahasa Arabnya. Bagaimana kita membuat bahasa Arab? Bahasa Indonesia saja kita nggak bisa. Silakan coba tambahkan 1 kata benda lagi. Ada kata mobil insinyur. Kira-kira 1 kata benda lagi apa? Kunci. Ya, boleh. Kunci mobil insinyur. Ini sama, persis seperti ini. Tinggal diganti mudarisnya. Silakan. Miftahu sayyarati muhandisi Nah. jadidil mukarrabus. Muhandisinya harus dengan alif lam karena yang paling akhir. Al muhandisi. Enggak, yang pokoknya itu Ustaz, yang pakai rusak. Belakangnya pakai rusak. Iya. Hanya perlu diketahui sebelumnya karena di sini yang paling akhir tadi al muhandis tidak boleh dibaca muhandisi tapi langsung al muhandis ditambah dengan alif lam. Bisa dipahami Umum? Jadi tambah dengan alif lam yang paling belakang. Sayyaratu Miftahu Miftahu sayyarati al al-muhandisi ya. jadi Bagaimana jadi? Jadidun. Nah, sudah. Sekarang sudah sampai di sini sudah bisa dipahami jika terdiri dari 3. Sekarang yang menjadi permasalahan ketika kita mau memberikan khobar, karena keseluruhannya di sini pada dasarnya baru sebagai mubtada. Miftahu mudhaf, setelahnya pasti disebut sebagai mudhaf ilaih. Oleh karena itu harokatnya dengan kasroh dan juga sebagai mudhaf lagi. Setelahnya sebagai mudhaf ilaih. Juga sebagai mudhaf lagi karena dia disandingkan dan disandarkan pada kata setelahnya. Di sini sebagai mudhaf ilaih. Juga sebagai mudhaf. Di sini sebagai mudhaf ilaih. Juga sebagai keseluruhannya
di sini sebagai mubtada. Umahat, ada pertanyaan di sini. Kunci pintu rumah guru pelajaran fikih itu, kira-kira ketika kita ingin memberikan khobar atau penjelas, maka yang mau dijelaskan itu kata yang mana? Kuncinya. Jadi pada dasarnya meskipun panjang seperti apapun, yang menjadi tujuan itu hanya yang paling depan saja. Saya hapus. Berarti di sini membutuhkan yang namanya khobar. Contoh, kunci pintu rumah guru pelajaran fikih itu hilang. Mafqud. Kunci pintu rumah guru fikih itu hilang. Maka di sini mafqudun mengikuti kunci. Karena kunci di sini sebagai apa? Mubtada yang mana mudzakkar, maka khobarnya pun harus berbentuk mudzakkar. Untuk setelahnya di sini tidak ada urusan. Jadi khobar akan mengikuti kata yang paling depan saja. Seperti contoh, jika ada mubtada yang mana mudhaf dan mudhaf ilaih, hanya saja mudhaf dan mudhaf ilaihnya mudzakkar dan muannats. Contoh, kunci atau kunci mobil. Miftahus sayyarati. Miftahu mudhaf, sayyarati mudhaf ilaih sebagai mubtada. Berarti membutuhkan khobar. Khobarnya di sini sifatnya maka harus menjelaskan miftah, bukan sayyarah. Tidak boleh contoh kunci mobil baru, kunci mobil itu baru. Tidak boleh kita menuliskan jadidatun, karena tidak mensifati kata atau tidak menjelaskan mobil, tapi harus menjelaskan kunci. Maka di sini hanya jadidun. Kalau tidak ada alif lam maka jadidun. Jadi khobar di sini akan menjelaskan kunci. Jadi harus sama dengan kunci di sini mudzakkar ya. Mudzakkar maka mudzakkar. Jika muannats maka harus muannats. Bisa dipahami? Seperti contoh. Selanjutnya saya sebutkan contoh. Kira-kira harus bagaimana? Ummu Sefa. Ummu Sefa ada? Contoh, jendela rumah itu bagus. Nafidatul baiti jamilun atau jamilatun? Nafidatul baiti jamilun atau jamilatun? Jamilatun. Nafidatu mudhaf, kemudian al-baiti mudhaf sebagai mubtada. Jamilatun khobar. Yang mana khobarnya di sini karena tak marbutoh ya, mengikuti tak marbutoh di sini. Jadi bukan nafidatul baiti jamilun, salah. Harus nafidatul baiti jamilatun. Sesuai dengan yang paling pertama, dengan kata benda yang paling di depan. Sampai di sini bisa dipahami? Insya Allah. Terakhir, insya Allah nanti kita ulang lagi. Tenang saja, jangan dibuat pusing. Sekarang saya akan mensifati. Contoh, kunci pintu rumah guru fikih. Nah, kita hapus, jangan guru fikih lagi. Kurang pas kalau nanti fikihnya kita sifati. Kunci pintu rumah guru itu. Nah, sekarang kita tambah satu kata sifat. Al-jamil, bagus atau bisa jadi tampan. Kira-kira diartikan bagus atau tampan?
Kalau bagus berarti yang disifati apanya?